Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Al-Huda yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jemaah subuh rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kehidupan, nikmat iman dan juga Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin, seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima dan diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa disampaikan buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah rahimakumullah, izinkan saya dalam kesempatan ini menyampaikan pengajian kepada kita bersama dengan judul Menjadi Negeri yang Diberkahi dan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, sekarang kita sudah melewati hari ulang tahun negara kita. Sekarang sudah tanggal 18 Agustus. Di dalam Islam Bapak dan Ibu, ada dua potret kehidupan umat manusia yang itu diabadikan oleh Allah. Karena inilah potret kehidupan orang-orang terbaik pada masanya. Yang pertama Bapak dan Ibu adalah penduduk negeri Sabah. Dan itu kemudian diabadikan dalam surah Sabah. Bapak dan Ibu kaum muslimin, yang kedua adalah potret kehidupan baginda Nabi bersama dengan umat ketika beliau memimpin Madinah Al-Munawwarah. Dan itu banyak sekali ayat yang bicara tentang itu. Negeri yang mana pada saat itu Bapak dan Ibu diberikan keberkahan oleh Allah. Dan hari ini Bapak Ibu kaum muslimin, tentu kita juga berharap bangsa kita, negeri kita ini mendapat keberkahan. Tadi kita bacakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya, seumpamanya, seandainya kata Allah, penduduk suatu negeri, penduduk suatu bangsa amanu wattaqa, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, niscaya akan kami turunkan kepada mereka keberkahan dari langit ataupun bumi.
Walakin kadzabu, tapi kebanyakan mereka mendustai kata Allah. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Karena itu Allah turunkan akibat daripada apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, keberkahan itu kata Al-Imam An-Nawawi adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau misalkan satu negeri di situ ada potensi alamnya, kemudian kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat rezeki yang Allah berikan itu mendatangkan kebaikan, dapat kita gunakan untuk beribadah. Jadi umpamanya begini Bapak Ibu, misalkan kita punya uang 100.000. Kalau uang 100.000 ini kita bawa ke rumah makan yang mewah, itu membeli kue aja mungkin tidak cukup. Belum lagi makan, hanya beli air minum, beli kue aja habis. Tapi kalau kita punya uang 100.000, lalu kemudian kita bagi-bagi, 5.000 umpamanya kita titipkan untuk infak anak yatim, 5.000 lagi dititipkan untuk pembangunan masjid, 5.000 lagi kita gunakan untuk sumbangan duafa sosial dan lain-lain. Sehingga apa? Dari uang yang sama, yang satu hanya bisa digunakan untuk keperluan dirinya sendiri, tapi ada orang yang bisa menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk melakukan banyak kebaikan. Ini uang 100.000 ini Bapak Ibu, kalau bisa kita gunakan untuk beribadah, banyak jalan kebaikan yang kita dapatkan dari uang 100.000 tadi. Itu tandanya uang yang kedua itu, uang 100.000 yang kita gunakan untuk kebaikan itu diberikan keberkahan oleh Allah. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin, begitu pula negeri kita ini. Jadi kalau kita ingin negeri kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ayat ini ada dua hal yang perlu kita miliki. Yang pertama amanu, yang kedua wattaqah, dan bertakwa. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, bagaimana caranya agar kita bisa beriman? Iman itu tiga pondasinya Bapak dan Ibu, dan barangkali ini sudah sering kita dengarkan dan ini perlu kita renungkan dan perlu kita laksanakan. Al-imanu at-tasdiqu biqalbi. Iman itu adalah pembenaran dari dalam hati. Jadi tidak bisa hanya kita mengucapkan dua kalimat syahadat lalu dibilang kita ini sudah beriman. Belum bisa. Karena iman itu mulanya Bapak dan Ibu harus kita mulai dari dalam hati. Yang kedua, wa iqraru bil lisan, diucapkan dengan ucapan, dengan lisan. Jadi Bapak dan Ibu, orang yang benar-benar beriman itu lisannya terpelihara. Apa contohnya digambarkan oleh Nabi? Di antara hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa lisan itu merupakan indikator daripada iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, perkataan yang benar, atau kalau tidak diam. Itu artinya Bapak dan Ibu bahwa iman itu bukan hanya soal hati saja dan yakin kepada Allah, tapi mesti dibuktikan dalam bentuk ucapan. Sehingga orang yang betul-betul beriman, lidahnya dipergunakan untuk berzikir, digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk mengucapkan perkataan yang baik. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, iman itu didasarkan pondasinya dengan ucapan, dengan dua kalimat syahadat. Nah, kemudian yang ketiga, iman itu wa amalul bil arkan, diamalkan dengan perbuatan. Jadi orang yang beriman, dia mesti meyakini dengan hati. Apa yang ada di hatinya itu mesti dia ucapkan, dan apa yang diucapkan mesti dilakukan. Jadi orang kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, di situ ada semacam kewajiban yang mengikat diri kita Bapak Ibu. Kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin,
kepada orang beriman itu ada kewajiban-kewajiban dari Allah, ada perintah dari Allah, dan ada pula larangan. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, untuk menyempurnakan iman yang ada di dalam hati kita, maka mesti kita buktikan dengan amal saleh. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali, di dalam misalkan surah Al-Asr itu dikatakan bahwa orang-orang yang tidak akan merugi itu illal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang senantiasa beriman, kemudian dia beramal saleh. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, iman ini adalah sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana dulu Nabi SAW berdakwah, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah itu untuk menancapkan panji-panji keimanan. Dahulu orang Arab itu menyembah berhala-berhala. Yang besar-besar itu Bapak Ibu ada namanya Latta, Manat, Uzza, Hubal. Dan berhala-berhala itu mereka buat sendiri, dipahat sendiri, dibuat seperti patung sendiri. Dan itu menjadi salah satu mata pencaharian Bapak dan Ibu. Makanya kenapa dulu orang Arab itu sulit untuk meninggalkan kebiasaan menyembah berhala? Salah satunya mengancam ekonomi. Karena banyak orang Arab itu yang suka memahat patung, ada pula festival patung, kalau ada nanti yang menang dia dapat hadiah, dapat penghargaan. Sehingga Bapak dan Ibu, kalau mereka menyembah kepada Allah, tentu bisa terganggu ekonominya. Sehingga mereka banyak yang bertahan tidak mau menyembah kepada Allah. Itu salah satu faktornya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, beriman ini adalah sesuatu pondasi. Jadi kalau kita umpamakan membangun suatu bangunan, kuat atau tidaknya bangunan itu kan sangat tergantung kepada pondasinya. Jadi kalau umpamanya masjid kita ini, kita lihat ini karena pertama pondasinya dulu Pak Ibu. Jadi kalau tiang itu ingin kuat, tentu harus dibangun pondasi yang kuat dulu. Tidak bisa dia berdiri sendiri. Begitu pula dinding. Jadi kalau umpamanya kita lihat dalam ilmu bangunan, memang salah satu yang menentukan kuat atau tidaknya bangunan itu adalah pondasinya. Makanya Bapak Ibu kalau lihat orang membangun gedung-gedung tinggi, itu pondasinya nan dulunya padean dulu. Mungkin kalau bahasa awaknya ada yang cakar ayamnya, ada macam-macam lah istilahnya. Kenapa mesti dibangun pondasi yang kuat? Karena ini akan menentukan kuat atau tidaknya bangunan itu. Begitu pula dengan iman Bapak dan Ibu. Kalau iman itu baik, kuat, insya Allah Bapak dan Ibu, bagaimanapun ada katakanlah berbagai ancaman yang datang dalam hidup kita, godaan, rayuan yang datang dalam kehidupan kita, kalau kita beriman, insya Allah kita bisa melewati ujian itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu kaum muslimin, seseorang yang memiliki keimanan yang mantap, maka apapun yang terjadi dia akan tetap siap. Nah, makanya ini perlu untuk kita miliki. Agar negeri kita ini betul-betul diberkahi oleh Allah, maka syarat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, kalau kita beriman kepada-Nya. Dahulu Bapak dan Ibu, negeri Sabah itu dipimpin oleh Ratu Bilqis. Mereka ini menyembah matahari. Jadi mereka ini Bapak dan Ibu dulunya sebelum menerima dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam, orang-orang negeri Sabak di Yaman itu mereka menyembah matahari. Tapi kemudian datang surat dari Nabi Sulaiman, awalnya enggan Ratu Bilqis ini, dibalas suratnya, diberikan upeti supaya jangan diserbu nanti oleh pasukan Nabi Sulaiman. Karena pada masa itu kehebatan pasukan Nabi Sulaiman itu sudah tersohor ke seluruh penjuru dunia. Sehingga supaya tidak marah Nabi Sulaiman, Ratu Bilqis mengirim surat, kemudian memberikan upeti atau mengirimkan emas kepada beliau. Lalu ditolak oleh Nabi Sulaiman, dikembalikan lagi. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu, Ratu Bilqis minta, kalau memang Nabi Sulaiman itu membawa ajaran yang benar sebagai utusan Allah, maka bangunkan banyak istana. Ada yang mengatakan 1000, bangunkan itu dalam satu malam.
Dengan izin Allah Bapak dan Ibu, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tantangan daripada Ratu Bilqis itu diselesaikan oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Karena pada saat itu Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Sulaiman. Beliau ini bisa untuk menjadikan tentara itu bukan hanya dari golongan manusia, termasuk dari golongan jin. Sehingga Bapak dan Ibu, jin-jin yang beriman kepada Allah, maka kemudian mereka membantu Nabi Sulaiman. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Jadi negeri yang akan Allah turunkan keberkahan kepada mereka adalah negeri yang beriman. Jadi kalau kita umpamanya di Indonesia ini sudah beriman, lalu kemudian kita istiqamah dengan keimanan kita, maka insya Allah Bapak dan Ibu, Allah akan menurunkan keberkahannya. Tapi kalau tidak, Allah cabut keberkahan tadi Bapak Ibu. Sehingga apa? Yang terjadi tentu banyak persoalan dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang itu diberikan keberkahan, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, rezekinya halal. Makanya kalau kita baca dalam surah Saba, di antara yang Allah berikan kepada penduduk negeri Saba itu adalah rezeki yang baik. Kemudian perintah Allah kepada penduduk negeri Saba, bersyukurlah kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu, negeri Saba itu dulunya negeri yang kering, negeri yang gersang. Ditanam tanaman, kalaupun tumbuh ada buahnya, buahnya pahit. Tapi kemudian ketika mereka beriman kepada Allah, Allah kemudian memberikan petunjuk kepada penduduk negeri Sabah untuk membuat bendungan. Kalau model dia awak bandar bakali kau, dibuat bandar gadang, tingginya sangat tinggi Bapak dan Ibu, disebut dengan bendungan Maghrib, panjang, sangat panjang. Maka kemudian dari bendungan itu air lancar, negeri yang gersang tadi kemudian subur karena irigasinya lancar. Sehingga Bapak dan Ibu, dikisahkan kalau kita baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, itu ada seorang perempuan, kata beliau, kalau dia masuk ke satu pintu kebun, dibawanya bakul keranjang di atas kepalanya, masuknya ke pintu ko, naik beko keluarnya pintu nan lain, maka dipastikan ketikanya keluar dari pintu itu, di atas kepalanya, di dalam bakulnya itu sudah penuh dengan buah-buahan yang segar. Dia tidak perlu dijuluak, tidak perlu dipanjek. Buah-buahan itu jatuh, begitu makmurnya penduduk Sabak pada saat itu. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang sangat-sangat luar biasa kepada penduduk Sabak dikarenakan iman mereka kepada Allah. Kemudian Bapak dan Ibu, yang kedua syaratnya kalau ingin kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, negeri kita ini diberkahi. Yang kedua, kalau kita bertakwa kepada Allah. Ibu bapak kaum muslimin, satu kali Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Apa kata beliau? Wahai Ubay, apa itu takwa? Jadi kemudian dijawab oleh Ubay, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di malam hari, gelap gulita, tidak nampak jalan, sementara di jalanmu itu, kata Ubay, ada duri? Pernah, kata Umar bin Khattab. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, apa yang akan engkau lakukan Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, aku akan berjalan dengan berhati-hati. Di Bapak dan Ibu, ketakwaan itu adalah sikap berhati-hati. Orang yang bertakwa itu orang yang mawas diri, yobana nyopaliaro ucapan dan perbuatannya. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran Bapak dan Ibu, derajat tertinggi seorang manusia di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Untuk mencapai ketakwaan itu tentu ada tahapannya. Nan pertama Bapak Ibu, kalau ingin kita menjadi orang yang bertakwa, nan pertama bana menjadi seorang muslim, jadi seorang Islam dulu. Apa tandanya? Kita ucapkan 2 kalimat syahadat. Itu gerbang masuk Islam Bapak Ibu. Setelah kita masuk Islam, ada kewajiban-kewajiban kita. Ada ibadah-ibadah, minimal 5 arkanul Islam.
mulai daripada syahadat, solat dan seterusnya sampai nanti haji. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, kalau kita sudah menjadi seorang muslim, maka berikutnya kita tentu naikkan level kita menjadi seorang mukmin. Karena tidak sadonya orang Islam itu beriman. Apa tandanya? Lihatlah, kalau orang beriman itu pasti dia Islam. Kalau dia beriman, solat pasti dia kerjakan. Puasa Ramadan pasti dia laksanakan. Dan bukan hanya itu, banyak sekali tanda-tanda keimanan. Termasuk Bapak dan Ibu menjaga lisan atau menjaga ucapan kita. Nah, jadi kalau kita sudah menjadi seorang muslim, naikkan level kita di hadapan Allah itu menjadi seorang mukmin. Nah, kalau kita sudah menjadi seorang mukmin, baru kita naikkan lagi menjadi seorang muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Bapak Ibu kaum muslimin, dahulu kita kenal, kalau kita baca buku tasawuf, itu ada seorang perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau ini Bapak Ibu, kita kenal orang yang sangat taat. Dan memang di satu sisi beliau ini tidak menikah sampai akhir hayatnya. Karena beliau khawatir cintanya kepada Allah itu terbagi kalau nanti dia menikah dengan seorang laki-laki. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, satu malam beliau mendengar, ketika malam beliau ini selalu sholat tahajud, sehingga di tengah malam itu beliau dengar ada bunyi orang yang ingin masuk ke rumahnya dari atap. Nah, kalau masuknya dari atap tentu sudah bisa diprediksi ini niatnya sudah tidak benar. Tapi beliau tetap sholat. Selesai dia sholat, rupanya ada laki-laki yang sudah masuk ke rumahnya. Beliau tahu, kalau dulu tentu dengan segala keterbatasan dalam kondisi gelap, ditanyalah oleh Rabi'ah Al-Adawiyah kepada si pemuda tadi, mau apa kamu? Kata pemuda tadi, saya mau mencuri emasnya ibu, saya mau mengambil uangnya ibu, serahkan emas dan uang ibu. Oh, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, saya punya uang, saya letakkan di bawah kendi, ada air di dalamnya, di bawahnya itu disitulah saya kuburkan emas dan uang saya. Kamu kalau mau boleh. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Jadi dia tidak khawatir kalau dia kehilangan uang ataupun emas. Lalu kemudian kata Rabi'ah Al-Adawiyah, tapi ada syaratnya. Kalau engkau ingin mengambil uang dan emas saya, silahkan. Ada syaratnya. Padahal laka diambil haknya ataupun uangnya, dia tetap bisa berbuat baik. Apa syaratnya ibu? Kata si pemuda tadi yang ingin mengambil uangnya tadi, engkau pergi ke kendi itu, di dalamnya ada air, engkau basuh mukamu. Setelah itu apa lagi bu? Engkau basuh kedua tanganmu. Singkat cerita, pemuda yang akan berbuat jahat kepada Rabi'ah Al-Adawiyah ini disuruh untuk berwudu. Disuruh untuk berwudu. Selesai dia berwudu, kata Rabi'ah, satu lagi permintaan saya. Setelah itu engkau ambillah emas saya, tidak ada masalah. Apalagi kata si pemuda tadi, engkau laksanakan salat 2 rakaat. Jadi Bapak dan Ibu, ketika si pemuda takbiratul ihram, Allahu Akbar, yobana-bana beliau menghayati salat yang dia lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Mulai daripada dia takbiratul ihram, bergetar hatinya, menggigil dia, keluar air mata si pemuda tadi. Pokoknya sampainya selesai solat 2 rakaat, sajadah itulah banjir karena air mata. Akhirnya Bapak dan Ibu, ketika selesai dia salam ke kanan dan ke kiri, dia sampaikan kepada Rabi'ah, ibu terima kasih. Terima kasih sekali. Melalui ibu, alhamdulillah beliau dapat pertolongan, dapat hidayah dari Allah, sehingga niat buruk tadi tidak jadi dia lakukan Bapak Ibu. Kenapa begitu? Kata Rabi'ah, baru sekali ini bertemu dalam hidupku, kata si pemuda tadi, ada orang yang mau diambil uangnya, yang mau dirampok rumahnya, tapi dia tetap berbuat baik kepada aku. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, ini contoh. Nah, kalau dia awak tentu, kalau lah tentu lo orang ko kaba buat buruk, tentu harus awak cari jalanan lain.
Tidak bisa udah itu Pak Ibu. Kenapa? Karena dalam Islam pun di satu sisi kita ini disuruh untuk menjaga hak kita masing-masing. Tidak boleh menzalimi orang. Nah, tetapi pelajaran yang ingin kita sampaikan Bapak dan Ibu, ternyata ada orang yang bisa menjadikan semua yang datang itu kebaikan. Contoh Bapak dan Ibu, kadang-kadang datang musibah dalam hidup kita. Datang ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang selalu berbuat baik, dia akan selalu husnuzan, bukan suuzan, tapi berprasangka baik dia kepada Allah. Sehingga apa? Ketika dia berprasangka baik dalam kehidupannya, dia akan berusaha untuk selalu menjadikan setiap peristiwa itu kebaikan. Nah, misalkan hilang piti awak, mudah-mudahan itu mengurangi hisab kita nanti di akhirat. Ada satu musibah, mudah-mudahan ini menjadi ladang kebaikan. Kalau bersabar awak menghadapi musibah, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Sehingga tidak mengutuk awak dong. Tidak larut kita dalam kesedihan. Kenapa? Karena di balik kesulitan itu ada jalan. Di balik musibah itu ada kebahagiaan yang akan Allah berikan. Nah, jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, kalau kita sudah sampai kepada level muhsinin, naikkan satu level lagi, namanya mukhlisin. Karena tidak semua orang ibadah itu ikhlas. Di Bapak dan Ibu, apa tandanya orang yang ikhlas? Pertama, dia memurnikan niatnya kepada Allah. Kalau dia murnikan niatnya kepada Allah, orang yang ikhlas itu akan bisa istiqamah. Karena tidak ada yang diharapkan dari manusia. Dia tidak gila pujian, tidak harap sanjungan, tidak ingin ya diberikan hal-hal yang lain-lain dari manusia, tapi yang diharapkan hanya lillahi ta'ala, hanya ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedua Bapak Ibu, orang yang betul-betul ikhlas itu biasanya tidak suka dipuji. Nah, ini bertentangan sebenarnya dengan tabiat kita Bapak Ibu. Manusia ini tidak ada yang tidak suka dipuji. Tapi orang yang ikhlas, dia berusaha untuk meminimalisir rasa ingin dipuji itu. Jadi kalau umpamanya dia beribadah, tidak ada orang melihat, tidak ada orang menyebutkan ibadahnya, tidak ada masalah. Karena memang dia sudah tidak lagi mengharapkan pujian daripada manusia. Dan ketiga Bapak dan Ibu, orang yang ikhlas itu dia tidak suka menyebut-nyebut apa yang dilakukannya. Umpamanya kalau dia tahajud, tidak perlu deh tadi malam ya bana khusyuk tahajud. Dah banyak mana infaknya ke petang. Jangan, tidak perlu kita yang menyebut. Kau orang kamu memuji itu urusan dia. Tapi orang yang ikhlas, nyo tidak sukanya untuk menyabut-nyabut apa yang pernah dia lakukan. Cukuplah Allah saja yang tahu. Itu untuk menjaga keikhlasan tadi Bapak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin, dan biasanya orang yang ikhlas itu lebih suka menyembunyikan ibadahnya. Jadi dia tidak lagi mengharapkan sanjungan ataupun pujian daripada manusia. Ibu Bapak, kalau kita sudah sampai kepada level mukhlisin, atau satingkek lain sampai kita kepada puncak, namanya muttaqin. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, tentu banyak keutamaan kalau kita jadi orang bertakwa Bapak Ibu. Dan pertama kata Allah dalam surah At-Talaq itu, kepada orang-orang yang bertakwa, Allah akan membukakan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan jalan keluar atas persoalan hidupnya. Allah akan mencukupkan segala keperluannya, dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau kita ingin negeri kita ini diberkahi oleh Allah, mari kita berusaha untuk menjadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu ndak ribet Bapak Ibu. Dua saja syaratnya. Anan diperintahkan Allah karajokan, anan dilarang ditinggalkan. Udah, itu saja. Jadi kalau ingin kita jadi orang bertakwa, laksanakan perintah Allah, tinggalkan segala bentuk larangannya. Ibu bapak kaum muslimin, kemudian yang kedua, di samping kita ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tentu juga ingin menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa maknanya? Negeri yang baik, thayyibah.
baldatun thayyibah, negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah memberikan naungan dengan ampunannya. Jadi negeri ini Bapak dan Ibu, kita harap tentu menjadi negeri yang Allah berkahi, menjadi negeri yang baik dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada doa Bapak dan Ibu, Rabbij'al hadza balada aminah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami menjadi negeri yang aman, menjadi negeri yang damai. Dan ini Bapak dan Ibu, tentu harapan kita di antaranya di dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita yang ke-79 ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin kiranya bermanfaat bagi kita bersama. Sebelum kita tutup, seandainya ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau kita diskusikan Bapak dan Ibu, kita persilahkan. Ada Pak? Nangka disampaikan Ibu? Tidak ada. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita berbuat bisa kita demikian saja. Biasanya itu kita sudah dengan berbahasa pagi itu yang kemarin kita bersama-sama di dalam tidak Mungkin saja, mari kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.